Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, Perkebunan. Selasa, 18 Juni 2024, oleh anugerah Tuhan, kita berkumpul lagi, kita bersama lagi, dan mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita sama-sama datang memuliakan Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia, sebab Dia Raja di atas segala-galanya. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Dia Tuhan, janganlah lambat datang. Mazmur pasal 70 ayat 6. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan menggamil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Yeremia pasal 3 ayat 14 dan 15. Hikmat dari Allah sangat penting bagi seorang pemimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Di samping memiliki pengetahuan, seorang pemimpin haruslah dipenuhi dengan hikmat. Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara pengetahuan dengan hikmat. Orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat. Tidak jarang orang yang memiliki banyak pengetahuan namun tidak hidup secara berhikmat, sehingga kehidupannya menjadi berantakan. Sedangkan orang yang berhikmat adalah pribadi yang mampu menerapkan pengetahuan yang ia miliki secara benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Kualitas seperti inilah yang diperlukan dalam diri seorang pemimpin. Sehingga dengan demikian, ia dapat membawa dampak yang positif dalam hidup orang-orang yang ia pimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pentingnya pengetahuan dan hikmat bagi seorang pemimpin ini dikemukakan Allah di dalam kitab Yeremia pasal 3. Di situ ia memanggil umatnya yang telah meninggalkan dirinya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ia berjanji bahwa ia akan memulihkan umatnya. Ia juga berkata, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala
yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kata pengertian ini antara lain memiliki makna, yaitu hikmat. Berarti Allah berjanji bahwa Ia akan menempatkan pemimpin yang baik di antara umatnya. Seperti yang Allah katakan, itulah pribadi yang memiliki pengetahuan dan hidupnya dipenuhi hikmat. Menurut saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mana yang lebih penting? Pengetahuan atau hikmat? Tentu saudara bisa menjawab, teristimewa untuk dirimu sendiri, dan mari kita introspeksi diri kita. Betapa pentingnya seorang pemimpin, dan Anda juga pemimpin, dimulai dari dirimu sendiri, sangat membutuhkan hikmat dari Allah, bukan hikmat dunia. Ingat, kita butuh hikmat dari Allah di dalam kepemimpinan kita. Mari saudara-saudara, kita melekat kepada kebenaran firman Tuhan, pribadi Tuhan, supaya kita memperoleh hikmatnya, dan kita boleh melakukan tugas tanggung jawab kita di muka bumi ini dengan bermakna. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh besar kepada manusia yang sepatutnya Engkau murkai karena dosa-dosa mereka kepadamu. Umat-Mu telah meninggalkan diri-Mu dengan menyembah ilah-ilah yang palsu. Namun di dalam anugerah-Mu, Engkau mengampuni dan memulihkan mereka. Engkau berjanji akan memberikan kepada mereka para pemimpin yang berpengetahuan dan berhikmat. Karena sesungguhnya pengetahuan dan hikmat-Mu adalah tidak terbatas. Sehingga Engkau juga ingin agar umat-Mu hidup seperti demikian. Kembali pagi hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam hingga ada di pagi hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Oleh anugerah-Mu, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab melalui tuntunan firman-Mu, Engkau memberikan pengetahuan dan hikmat bagi diri kami. Pengetahuan dan hikmat yang akan memampukan diri kami untuk hidup di dalam kehidupan yang bermakna, tidak sia-sia dan menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau berkenan memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu yang menyanggupkan diri kami untuk mengatasi keterbatasan kami dan melakukan hal-hal yang melampaui kemampuan kami. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai hikmat itu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Tuntun kami terus dalam kebenaran-Mu, sehingga kami hidup sungguh bernilai. Sebab Engkau yang sudah membayar lunas kami di atas kayu salib. Dan apa yang kami kerjakan, semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba terus berdoa bagi seluruh umat, saudara-saudara hamba, keluarga, handetolan, rekan-rekan yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Biarlah hikmat-Mu menuntun mereka berjalan hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi untuk boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka setiap pribadi boleh memimpin pribadinya, keluarga, rumah tangganya, handetolannya dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah hidup mereka diberkati jasmani dan rohani. Bapa terima kasih, Engkau turut campur tangan di dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, dan pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan dalam keberhasilan. Hamba tetap berdoa, mengucap syukur dan terima kasih bagi mereka yang ada dalam pergumulan hidup mereka. Yang sedih Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan,
dan yang sakit Tuhan, hamba mohon kasih-Mu. Hamba mohon kasih-Mu menjamah mereka saat ini. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam kehidupan mereka, memenuhi seluruh tubuh mereka, menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Kau buka hatimu, dan dengan iman terima kesembuhan-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengganggu tubuhmu hamba cabut keluar dari kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan turun bagi Anda saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda sembuh kembali. Bilur Yesus, darah Yesus menyucikan, menguduskan, dan memulihkan, menyembuhkan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati semua makan, minum, obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan, jauhkan dari segala kelalaian. Dan Tuhan Yesus memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mereka, sehingga mereka boleh beristirahat dengan baik, dan mereka boleh pulih kembali, sehat kembali, boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh berhikmat dalam mengiringi Engkau, mengikuti Engkau. Mereka akan mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang mereka peroleh. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi seluruh umat yang berada di Jalan Kemundan Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua rekan-rekan, saudara-saudara, keluarga, dan semua pemirsa Hati Kristus yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini maupun melihat kembali. Hamba berdoa memberkati setiap pribadi mereka Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Tuhan berikan hikmat-Mu bagi hamba-Mu pagi hari ini, sehingga semua aktivitas yang hamba-Mu kerjakan, dia lakukan dengan hikmat yang daripada Engkau ya Allah. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Tuhan memberkati ia, lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan memberkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hidupnya selalu memuliakan Engkau. Berkati pribadinya dengan damai, sejahtera, sukacita. Berkati pribadinya menjadi panutan teladan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia layani. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Bapa, hamba minta kasih-Mu, kekuatan, hikmat-Mu, wibawa-Mu turun atas hamba-Mu pagi hari ini Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang, spesial kepada keluarganya, bagi suaminya Bapak Evangelis Edi Renyaan, dan kepada anak cucu. Diberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa spesial bagi anak kekasih Ayu Olivia Renyaan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat. Dan biarlah Tuhan Engkau membawa dia berjalan dalam rencana-Mu. Apa yang ia gumuli hari-hari ini, Tuhan terus tuntun dia dengan hikmat-Mu, sehingga dia boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, mempersiapkan diri lebih baik ke depan untuk meraih masa depannya dengan cita-citanya. Tuhan berkati ia spesial dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian juga untuk saudara bersaudaranya. Tuhan memberkati yang telah berkeluarga. Tuhan berkati hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka masing-masing diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Berkati hambamu untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini, hamba berdoa bagi hambamu, Saudari Debbie Tua Putimain, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Saudari Debbie Tua Putimain. Pakai hidup hambamu, berjalan dalam rancanganmu, dalam rencanamu. Berkati anak kekasih Debbie Tua Putimain dengan urapan baru pagi hari ini. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidupnya. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, dia memperoleh hikmat daripada untuk mengambil segala keputusan. Tuhan lindungi dia. Pagari dia dengan pasukan malaikatmu. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam maupun dari luar. Tuhan berkati ia. Apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan buat berhasil. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putimain. Spesial kepada mama kekasih yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, pakai hambamu untuk terus taat dan setia kepada Engkau, menjadi berkat dan saluran berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Susiana Yani Liberty, yang berada di kota Jakarta. Tuhan memberkati hambamu dalam pergumulan-pergumulan ke depan. Tuntun, bimbing, pimpin hambamu berjalan dengan hikmat-Mu. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, dia boleh mengambil keputusan yang benar dan tepat. Dan apa yang ia kerjakan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Berkati hambamu dengan kekuatan, kesehatan yang prima. Sehingga hambamu boleh terus bersyukur dan bersyukur. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Leona Stanley, menjadi berkat bagi anak kekasih Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, serta semua aktivitas yang mereka kerjakan hari ini. Secara pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan Yesus turut campur tangan dan buat berhasil kepada mereka. Bapak terima kasih. Sekali lagi hamba mohon kekuatan-Mu bersama dengan hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, yang berada di kota Jakarta. Demikian hamba berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Mega Kristi, yang berada di Manado ataupun di mana saja berada. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Mega. Bahwa hidup Ibu Mega berjalan dalam takut akan Tuhan. Bahwa Ibu Mega berjalan dengan hikmat-Mu. Memberikan kekuatan spesial bagi hamba-Mu. Engkau lindungi pelihara hamba-Mu. Hikmat-Mu menuntun ia dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga hidupnya sungguh terus boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang-orang yang ia kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Pergumulan-pergumulannya hari ini, kekuatan Tuhan memberikan hikmat. Sehingga dia boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dan Tuhan berkati semua tugas, usaha, pekerjaan, bisnisnya, pelayanannya, baik juga keluarganya, anak-anaknya. Diberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba berdoa juga bagi hamba-Mu, Ibu Cynthia Nur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba sangat percaya rencana-Mu, rancangan-Mu bagi hamba-Mu sangat besar. Dan apa yang Engkau tetapkan, semuanya akan terpenuhi, akan terlaksana. Sebab itu Bapak, biarlah hikmat Tuhan pagi hari ini menyertai hamba-Mu. Takut akan Tuhan menyertai kehidupannya. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan pagi hari ini Bapak, sepanjang hari ini, akan berjalan sesuai rencana-Mu dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, bahkan pelayanannya. Tuhan berkati ia. Tuhan berikan ia roh yang luar biasa menjadi bagian hidup pelayanannya.
sehingga dia akan melaksanakan tugas fungsinya hanya untuk Engkau ya Allah. Berkati pribadinya, lindungi dia, pelihara, berikan damai sejahtera dan sukacita. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahatan, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu untuk menjadi panutan dan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, dimanapun mereka berada. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan hari ini dan sepanjang hari ini di dalam takut akan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Hikmat-Mu menuntun ia, sehingga hidup takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, bagi ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati, melindungi mereka siang dan malam. Apa yang mereka kerjakan dalam aktivitas mereka hari ini, sepanjang hari ini, tangan Tuhan buat berhasil. Hikmat Tuhan menuntun mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Bapa, bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia kepada Engkau. Hidup mengandalkan Engkau dengan segenap hatinya. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia terima. Tuhan lindungi pribadinya dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa, sehingga dia hidup terus memuliakan Engkau. Bapa, hikmat-Mu turun atasnya, sehingga dia boleh memilah, dia boleh memilih, dia boleh menentukan mana yang harus ia lakukan. Saat dia mengambil keputusan-keputusan, itu benar karena hikmat-Mu menyertai dia. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memberkati suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin dan anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati, bahkan memberkati kedua orang tua mereka, orang tua dari Bapak Arfan Syamsuddin, orang tua dari hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto, Opa Edward Sampel Mamoto, dan Oma Olga Ona Monalu yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati keluarga besar ini. Tuntun mereka hidup dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan mereka mengutamakan Engkau setiap saat. Mereka taat setia kepada perintah firman-Mu. Mereka taat untuk melakukan tugas mereka, bersekutu bersama tubuh Kristus dalam ibadah-ibadah. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Dan pagi hari ini, kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Daniel Wopairi, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Berikan takut akan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga dia akan berfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu, dan dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Elsie Rawiyai, dan juga kepada ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, Adriel. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga ini, bahwa hidup mereka terus berjalan dengan hikmat-Mu ya Allah. Buat mereka semakin hidup mengasihi Engkau. Mereka tahu tugas fungsi mereka yang Engkau percayakan kepada mereka, dan mereka akan mengerjakan itu dengan sekuat tenaga mereka bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati, memberikan pertumbuhan yang kuat, sehat kepada ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel. Tuhan tolong ketiga anak ini mengalami pertumbuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya,
yang berada di kota Manokwari. Tuhan berkati hambamu, Ibu Evelyn Upuya, dengan hikmatmu, dengan takut akan Tuhan. Bahwa hidup hambamu mengutamakan pribadimu, dan dia setia taat kepada pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya dari Engkau ya Tuhan. Berkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Beni Epa dan anak-anak tercinta Angel, Mita, dan Kristo. Tuhan memberkati dan pakai hidup hambamu Ibu Evelyn menjadi berkat bagi keluarga besar Upuya dan Epa. Tuhan bawa hidup mereka tunduk hormat kepada kebenaran demi kebenaran. Biarlah segala berkat yang mereka peroleh tidak membuat mereka jauh daripada Engkau, tetapi semakin mengasihi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu kepada hambamu Ibu Evelyn Upuya dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Fredrik Nampas Nea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini urapan baru turun bagi hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan melimpah bagi hambamu Bapak Fredrik Nampasnya Sosalisa, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan hari ini, dia boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang benar, karena hikmat-Mu menyertai dia sebagai seorang pemimpin. Tuhan berkati pribadinya, menjadi teladan kepada anak cucu, menjadi teladan bagi orang-orang yang ia pimpin, bagi orang-orang yang ia layani. Berkati semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaan-pekerjaan, dan pelayanannya dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu yang Engkau nyatakan kepada hambamu Bapak Fredrik Nampasnya Sosalisa, dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi hambamu. Dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati juga anak cucunya dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga ini untuk boleh menjadi berkat spesial kepada pribadi hambamu Bapak Fredrik Nampasnya Sosalisa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Derlan Samori yang berada di kota Manokwari. Hamba berdoa memberkati hambamu Bapak Derlan Samori bersama dengan keluarganya, istri kekasih Ibu Mary Titir Lolobi, dan ketiga anak tercinta Bella, Devin, Yunus. Bapak hamba berdoa kasih Kristus yang tidak terbatas turun melimpah-limpah, menaungi hidup pribadi dan rumah tangga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bawa hidup rumah tangga ini berjalan ke depan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga hidup mereka, hidup rumah tangga mereka takut akan Tuhan. Mereka akan mengasihi Engkau, dan hidup rumah tangga mereka saling mengasihi, saling menghormati. Tuhan berkati kedua hamba-Mu, Bapak Derlan dan Ibu Mary, untuk sepakat, untuk sehati, untuk terus berjalan ke depan, melayani Engkau dengan kekuatan mereka. Dan berkati pertumbuhan kepada ketiga anak mereka, Bella, Devin, dan Yunus, di dalam pertumbuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa dan hamba percaya kekuatan kasih Tuhan tidak mundur, tidak lepas dari hidup rumah tangga ini. Tuhan tuntun mereka karena Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang meneguhkan mereka, Engkau yang mempersatukan mereka. Dan itu tetap berjalan dalam rencana rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesehatan terbaik bagi mereka semua, spesial kepada Ibu Mary Titir Lolobi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan total menjadi milik Ibu Mary Titir Lolobi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit dalam bentuk apapun jasmani rohani
yang mengganggu tubuh daripada Ibu Mary Titi Rolobi, hamba ikat putuskan, hamba patahkan itu, hamba cabut semua sistemnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, menanam kembali kebenaran, kekuatan firman Tuhan, kesembuhan turun atas Ibu Mary Titi Rolobi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam proses pemulihan dalam nama Yesus. Berkati orang tua mereka, Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga, dan demikian juga untuk oma orang tua daripada Ibu Mary, diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan hamba tetap mohon belas kasihan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu turun untuk semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup memuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur untuk kegiatan pagi hari ini. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi harus kami kerjakan sesuai rencana-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu, Bapak Yan Pulung, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, bawa hidup hamba-Mu sungguh takut akan Tuhan. Biar dia boleh memiliki hikmat-Mu, menjadi seorang pemimpin yang membawa dirinya dan juga kepada istri kekasih Ibu Leni Patandean dan kedua anak tercinta Michael dan Shelo. Terima kasih Bapak. Tuhan, bentuk mereka dalam kebenaran-Mu, bahwa hidup mereka sungguh taat kepada perintah-perintah-Mu. Lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan spesial pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, pertumbuhan yang sehat kuat kepada kedua anak kekasih Michael dan Shelo. Dan terima kasih kesembuhan terjadi untuk Shelo. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Berkati hamba-Mu dan keluarganya untuk boleh terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, mari saudara pergunakan hikmat yang dari Tuhan dalam kehidupan pribadimu, hidup rumah tanggamu, keluargamu, hidup pekerjaan, bisnis, usaha, pekerjaan-pekerjaan, dan juga dalam pelayanan-pelayananmu. Saudara, dekatkan diri dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Anda akan ambil dalam keputusan-keputusan, Anda akan lakukan dengan hikmatmu, bukan dengan emosional. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.